Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu marilah kita syukuri nikmat yang agung ini dengan bacaan yang telah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Sebelumnya saya ucapkan dan saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang pada pagi hari ini berkenan hadir dalam agenda saya dalam menjalankan tugas di CGP di LMS modul 1.4 yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Untuk beberapa waktu ke depan nanti insya Allah kita sama-sama ini sifatnya diskusi saran-saran tentang materi yang telah saya pelajari, yang saya pahami selama mengikuti program Guru Bergerak. Selamat datang para guru hebat. Ini semboyannya guru Indonesia, yaitu para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Kira-kira sahabat ada gambaran dari tentang budaya positif atau disiplin positif? Mungkin dari Bapak Ibu. Ini adalah anggota di dalam CGP. Yang pertama ada fasilitator itu Bu Winarti, kemudian CGP saya sendiri, dan pengajar praktik Bu Rina Sulistiawati. Konsep utama modul budaya positif ini adalah materi yang ada di dalam LMS Bapak Ibu, yang ada di LMS di modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua motivasi perilaku manusia, kemudian yang ketiga tentang disiplin positif, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebenarnya dari beberapa materi ini ada yang berkaitan dengan modul yang ada di PMM kita. Kalau kemarin kita mempelajari tentang apa kemarin Bapak Ibu? 5 posisi kontrol guru. Iya, disimak boten, disimak maksudnya ini. 5 posisi kontrol guru. Kemudian apa lagi? Kebutuhan dasar manusia dan restitusi atau hubungan kontrol restitusi. Dari ada tiga hal tersebut di dalam PMM yang kemarin kita pelajari sesuai dengan apa yang ada di PMM kita. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap berkembangnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Paradigma pembelajaran baru ini dirancang untuk pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga dapat mewujudkan semua kebutuhan murid. Artinya di dalam kita mendidik seorang murid itu adalah tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dasar murid. Seperti itu ya. Sebelum berakhir salah tugas ngomongan kode ya, keyakinan itu apa maksudnya? Benar sekali. Tadi Pak Prato konsentrasi yang benar-benar tidak mengamankan. Dia benar itu adalah keyakinan kelas, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sedikit banyak kita sudah belajar apa itu keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Kalau sekarang istilahnya seperti itu. Kita masuk dengan disiplin positif. Kata disiplin yang terbuka di pikiran Bapak Jenderal Bapak Ibu.
sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, ini perlu kesadaran. Yang paling penting adalah poinnya adalah perlu kesadaran. Disiplin itu di sini dalam budaya disiplin di mana yang menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang lain untuk mendapatkan, kadang seperti itu kita menjalankan disiplin itu kadang hanya untuk mendapatkan kepatuhan atau terhadap sebuah peraturan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi pada dasarnya, pada intinya, tujuan kita sebagai pendidik adalah membentuk karakter disiplin terhadap siswa kita agar mereka itu berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang tumbuh dari motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Sebagai guru harus dapat menyadarkan anak kita agar tumbuh dari kesadaran mereka untuk belajar secara atau berbuat kebajikan tanpa ada sebuah paksaan. Kadang-kadang disiplin di sini diartikan adalah sesuatu yang sangat memaksa. Kemudian selanjutnya adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang di dalam LMS kita kemarin kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, terus yang kedua kasih sayang dan merasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, berikut adalah sekilas penjelasan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti ini bisa kita kaitkan dengan kebutuhan terhadap peserta didik kita atau anak-anak kita. 5 kebutuhan yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, sifat dasar manusia yang kita sebagai manusia. Kebutuhan kita yaitu paling dasar adalah kebutuhan bertahan hidup yang bersifat sesuatu yang bersifat fisiologis dan untuk bertahan dari misalnya kesehatan atau rumah makan dan sebagainya. Itu adalah merupakan hal-hal tentang kebutuhan hidup. Jadi kita sebagai guru, sebagai manusia ada kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Nah, jadi di dalam kelas Bapak Ibu kadang ada anak yang mempunyai sifat-sifat tertentu, ada anak yang perlu kadang perhatian khusus. Misalkan kalau di sekolah kita kayak pasti itu api seperti itu sebenarnya anak-anak seperti itu membutuhkan yang namanya kebutuhan, mungkin kemungkinan juga dari rumah kurang kasih sayang atau dan rasa diterima di dalam lingkungan kelas mereka, sehingga anak tersebut memang perlu perlakuan khusus. Kita juga sebagai guru, sebagai manusia juga memerlukan yang namanya kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima di antara teman-teman kita atau di antara rekan-rekan sejawat kita dan sebagainya, mungkin diterima di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah selanjutnya tentang penguasaan atau kebutuhan atas pengakuan dalam kemampuan. Nah, jadi anak-anak ini juga seperti itu Bapak Ibu. Kadang menginginkan kalau misalkan anak yang kurang mampu atau kurang bisa itu biasanya di kelas itu pengen ada sebuah pengakuan atas sesuatu yang mereka tidak miliki dari teman yang lain. Kadang kalau yang teman yang lain pinter begitu, kadang kita kan mengkhususkan untuk salah satu di antara mereka. Anak yang pinter adewi, kita sebagai guru tanpa sadar kita kadang pilih kasih terhadap anak-anak yang mungkin punya kecerdasan tertentu. Nah, anak-anak yang lain yang mungkin kurang mampu atas prestasi mereka itu kadang melakukan sesuatu hal yang di luar kemampuan mereka.
Kadang ya apa istilahnya nakal atau sebagainya seperti itu adalah mungkin karena kebutuhan penguasaan seperti tadi. Yang keempat adalah kebebasan atas pilihan segala sesuatu. Sebagai guru kita juga memiliki tanggung jawab atas kebebasan anak-anak kita. Artinya apa? Kita harus memperhatikan anak didik kita dalam hal kebutuhan mereka dalam belajar. Jadi anak satu dan anak yang lain itu keinginannya atau kebutuhannya itu tidak sama gitu. Jadi yang satu kadang ada yang model belajarnya itu menggunakan lebih ke penglihatan apa itu biasanya namanya apa itu? Ada yang lebih ke pendengaran seperti itu. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, fun atau kesenangan itu tadi. Ini adalah 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan untuk anak-anak didik kita di sekolahan. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri sendiri secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini tadi Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Terkadang kita melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan kadang kalau kita melakukan disiplin tertib masuk pagi, biar kenapa? Biasanya biar kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok kita harus berangkat pagi? Cari ujian. Nah, bisa jadi mencari ujian. Oke. Ada yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu bisa berarti kalau kita berangkatnya pagi supaya nggak kena hukuman. Murid juga seperti itu Bapak Ibu. Motivasi anak itu kadang juga berbeda-beda dalam kehidupan dalam pembelajaran sehari-hari. Mereka berangkat pagi kenapa? Kebanyakan biar nggak dihukum. Nah seperti itu contohnya di bawahnya itu adalah murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Ini merupakan adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari luar. Nah, kita sebagai guru tuh di sini diharuskan untuk bisa menumbuhkan motivasi anak yang dari dalam. Kemudian motivasi perilaku yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini contohkan murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan atau hadiah. Ada anak yang tertentu anak tertentu dengan dia berdisiplin katakanlah seperti itu, dia hanya ingin mendapatkan hadiah seperti itu. Kadang juga pada awalnya dulu nih Bapak Ibu, sebenarnya kalau saya sendiri mengikuti program guru penggerak atau CGP ini sebenarnya juga karena motivasi mungkin ya karena ingin mendapatkan imbalan. Imbalannya apa? Kalau dulu dari awal dulu yang saya pikirkan katanya kan kalau CGP itu kan dapat mempermudah apa namanya jalur PPG, nah seperti itu. Mungkin dulu awalnya termasuk motivasi saya mengikuti program guru penggerak adalah seperti itu, karena ingin mendapatkan kalau kepala sekolah terlalu berat, ingin mendapatkan apa namanya kemudahan di alur PPG seperti itu. Karena kan kabarnya memang ada pengkhususan untuk guru yang mendapatkan sertifikat guru penggerak seperti itu nih. Kalau untuk kepingin kepala sekolah itu terlalu muluk-muluk Pak, betul insya Allah. Kemudian motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah ini adalah yang paling terpenting. Jadi ketika seseorang itu dapat menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri, itu yang dinamakan motivasi yang timbul dari dalam. Misalkan di sini dicontohkan murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Seperti kita misalkan ada atau tidaknya pimpinan kita atau sebagainya seperti itu nih, kita tetap menjalankan disiplin itu berarti kita apa? Kita telah sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa
kita bisa menghargai diri kita sendiri. Kita melakukan disiplin seperti itu bukan karena dipaksa atau takut hukuman, atau bukan karena ingin mendapatkan pujian. Oh gini Pak, ini Bu ini berangkatnya ini seperti itu gitu. Motivasi perilaku manusia yang paling mendasar itu tadi adalah menumbuhkan kebajikan yang ada di dalam diri sendiri. Nah, tanggung jawab kita sebagai guru juga seperti itu Bapak Ibu, agar dapat menimbulkan motivasi perilaku tentang kebajikan atau disiplin positif terhadap siswa kita. Bapak Ibu, biar agak seru saya kasih ice breaking sebentar ya. Ice breakingnya tentang apa namanya? Ayo main, pernah dengar ya? Ayo main, clue-nya adalah lawan kata. Pernah dengar permainan ini? Clue-nya lawan kata. Ayo main. Clue-nya lawan kata ya. Semangat ya. Dari tahunya siap ya. Clue-nya lawan kata. Siap lawan kata? Malam. Tinggi, hitam, putih. Salah. Belum ya? Hitam. Nah, clue-nya adalah apa tadi? Lawan kata. Putih. Hitam seharusnya. Terus tua. Salah. Keluarnya apa? Iya ya. Sudah bagus belum? Sudah bisa. Clue-nya adalah lawan kata. Hitam. Hitam lawan kata apa? Apa Bu? Itu terlambat cukup itu. Hitam apa Bu? Hitam Bu. Lawan katanya? Putih. Apa? Putih ya. Baru sih putih. Tinggi. Salah. Nah, wis. Pak Anar paham ya? Tahu ya? Paham kan? Pak Anar berani dari siapanya? Clue-nya adalah lawan kata. Ketika saya bilang tadi salah, berarti lawan katanya. Nah, seperti itu. Gak bisa bingung. Udah ya. Lagi kan tadi kan hitam, putih, bener res. Tapi ketika saya pindah tadi tinggi, pendek, salah. Pak Anwar aku jawab benar. Salah tadi bukan menyalahkan. Salah tadi bukan menyalahkan, tapi adalah lawan katanya salah itu adalah benar. Berarti Pak Anwar sih fokus. Pak Anwar fokusnya bagus ya. Dia tak keluar. Kita nonton nggak sering gitu. Terus nanti ada lagi ya. Tinggi rendah tinggi lawan katanya rendah. Akhirnya respon. Tapi ketika saya bilang salah, tapi jenengan harusnya benar gitu. Jangan nah seperti itu ya, paham ya? Sebenarnya salahnya harus memperhatikan clue-nya adalah lawan kata seperti tadi. Nah ini adalah teori tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi sedikit banyak seperti tadi. Motivasi perilaku manusia yang pertama adalah melakukan tindakan itu karena untuk menghindari hukuman. Yang kedua tadi adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi seseorang melakukan sesuatu tadi intinya. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dan nilai yang terpenting adalah dapat menumbuhkan penghargaan pada diri sendiri atau menghargai diri sendiri. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Nah, Bapak Ibu, ini ada berkaitan dengan motivasi perilaku manusia tadi. Di sini ada juga yang namanya teori hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman di sini sudah jelas ya, kira-kira Bapak Ibu. Hukuman adalah sesuatu yang sifatnya reward. Hukum tidak mengulangi lagi. Hukuman adalah sesuatu yang adalah konsep disiplin positif yang dengan identitas yang gagal. Yang pertama hukuman, yang kedua penghargaan. Kalau hukuman itu yang jelas ya, sifatnya menyakitkan. Ya, kadang kita pernah ya ada anak yang terlambat. Kamu kenapa terlambat? Bapak Pak. Terus biasanya apa yang kita lakukan? Kadang saya juga pernah langsung disuruh apa nyapu atau bersihkan atau apapun atau merapikan apapun, itu termasuk bentuk dari hukuman. Niat kita adalah membuat sebuah konsep disiplin terhadap anak, tapi seperti itu ternyata salah gitu Bapak Ibu. Menggunakan namanya hukuman. Kemudian sifatnya hukuman itu tidak nyaman, jelas ya, tidak nyaman bagi anak. Mungkin kalau anak SD itu belum terlalu berkesan seperti belum terlalu mengena ya. Kalau mungkin di anak SMA sekali anak itu dihukum pasti akan timbul rasa dendam ya. Katakanlah misalkan anak kenapa salah dijewer, dijubit, itu pasti dia akan merasa tidak nyaman dan mungkin akan timbul perasaan dendam seperti itu. Kemudian murid akan menjadi takut pasti ya, dari hukuman yang kita lakukan terhadap anak itu ketika melakukan kesalahan pasti yang dilakukan adalah rasa takut itu tadi. Kemudian hukuman itu bersifat memaksa, mau tidak mau anak ketika dihukum pasti harus menjalankan. Anak nggak mengerjakan PR, katakanlah seperti itu, terus disuruh menyalin atau mengerjakan beberapa kali daripada tugas yang ada, itu termasuk juga hukuman, sifatnya memaksa, mau tidak mau berarti anak harus menjalankan. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, akhirnya dari ketakutan tadi, dari hukuman itu tadi menyebabkan anak ketika melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang salah pasti akan berusaha menghindar. Enggak lupa yang tadi yang ini seperti itu ya. Itu adalah efek dari hukuman. Kemudian akan menyebabkan murid menjadi rendah diri. Konsep disiplin yang kedua yaitu penghargaan. Penghargaan adalah sesuatu yang dikasihkan kepada anak kita. Ternyata itu ada sangat tidak efektif Bapak Ibu. Karena kenapa? Itu akan menimbulkan kesenjangan. Yang pertama kesenjangan. Terus kemudian yang berkaitan dengan tadi materi sebelumnya, motivasi tadi motivasi itu kan ada tiga. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan, yang kedua mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga adalah nilai-nilai yang bersifat dari diri sendiri. Nah, penghargaan di sini akan menimbulkan sifat seperti itu. Seseorang anak melakukan sesuatu hanya ingin mendapatkan sesuatu, itu akan menimbulkan efek iri juga ya, iri. Si ini anak ini dikasih ini seperti itu, ternyata itu juga merupakan sesuatu hal yang ternyata kurang efektif di dalam materi guru penggerak. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Seakan-akan anak itu melakukan sesuatu atau belajar dengan sungguh-sungguh hanya untuk sebuah penghargaan. Jika suatu saat penghargaan itu dihilangkan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata nggak ada penghargaan. Biasanya juara kelas itu mesti ada hadiah ya, ada penghargaan. Juara 1 dikai hadiah, juara kedua dikai hadiah, juara ketiga juga diberi hadiah. Nah itu ternyata akan mematikan kreativitas sebenarnya Bapak Ibu. Karena kenapa? Ketika anak itu nanti yang juara nggak dapat hadiah, di belakang pasti akan setidaknya ngomel, Pak kok nggak dapat, biasanya dapat seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, itu yang terjadi mungkin di pendidikan kita, kurikulum merdeka juga termasuk di dalamnya menghapus yang namanya ujian nasional. Kemudian yang terakhir adalah merampas hak menghargai diri sendiri. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses.
Yang pertama konsekuensi dan yang kedua adalah restitusi. Konsekuensi sifatnya itu penguatan jangka pendek. Yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga stimulus respon. Yang keempat murid menghormati peraturan. Yang kelima kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan yang disiplin yang paling diajukan adalah tentang restitusi. Dengan adanya restitusi, murid bertanggung jawab untuk atas perilakunya sendiri. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, sifatnya teori kontrol atau dirinya memegang kontrol diri atas diri sendiri. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini pendekatan restitusi yang dinamakan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini disampaikan oleh dosen pada tahun 2004. Ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi itu sifatnya memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah sebuah tawaran atau bukan paksaan. Yang terakhir, restitusi menuntut kita untuk melihat ke dalam diri kita. Contoh kasus, langsung mau contoh kasus yang terjadi pada siswa. Katakanlah misalkan di sini contohnya siswa tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman pasti guru langsung menghukum dia. Kenapa kamu gak menggarap PR, gak mengerjakan PR? Langsung suruh dihukum siswa tersebut hormat berbeda 10 menit. Itu adalah berupa hukuman. Nah, dalam kondisi tersebut guru pasti dalam keadaan marah dan murid pastinya akan menjadi takut. Itu adalah hukuman. Yang kedua, konsep konsekuensi. Konsekuensi di sini karena siswa tidak mengerjakan PR, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi biasanya kalau konsekuensi ini melihat kembali ke kesepakatan yang telah dibuat bersama. Artinya guru di sini melihat kesalahan siswa kemudian dikembalikan kepada peraturan yang ada di kelas. Kamu nggak mengerjakan PR kenapa? Karena saya lupa atau gimana. Apa yang harus kamu lakukan seperti itu? Berarti suruh mengerjakan sebanyak 3 kali. Ini termasuk sifatnya seperti hukuman tapi lebih agak ringan. Kemudian yang terakhir itu restitusi. Contohnya atas siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini guru terbuka nih Bapak Ibu. Guru terbuka dan siswa nanti akan menghormati dirinya dan orang lain. Terbukanya gimana? Guru tidak langsung marah, marah kepada anak. Kenapa gak garap PR? Kenapa gak mengerjakan tugas sebelumnya? Tapi menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Keyakinan kelas yang disepakati itu apa? Katakanlah menghormati orang lain. Ya, di situ guru nanti akan ngejar anak, ngejarin berupa pertanyaan-pertanyaan kenapa gak mengerjakan PR. Terus kemudian dikembalikan kesepakatan kelas apa yang kamu langgar. Kemudian anak nanti kita bimbing untuk mencari solusi atas masalah yang telah dia lakukan atau kasus yang telah dia lakukan dan mengerjakan PR tadi. Akhirnya anak itu nanti dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Kamu kenapa gak mengerjakan PR? Terus kemudian apa yang kelas yang kamu langgar seperti itu. Nah, konsekuensinya apa atas perilaku kamu seperti itu. Nah, nanti anak juga kita akan melatih anak untuk selalu berpikir memecahkan masalah atas kasusnya sendiri. Lima posisi selanjutnya adalah materi 5 posisi kontrol atau restitusi. Ini adalah posisi kita ya sebagai bapak ibu guru di dalam kelas. Yang pertama kita bisa menjadi seorang penghukum. Yang kedua kita bisa menjadi guru yang dapat membuat rasa bersalah, menimbulkan pembuat rasa bersalah terhadap
diri seorang anak. Kemudian kita bisa menjadi teman. Yang keempat, kita bisa menjadi pemantau. Yang terakhir adalah posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu tentang sebagai manajer. Penjelasan tentang restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nah, ciri-cirinya seperti ini Bapak Ibu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman secara fisik. Berarti kalau kita menggunakan teori ini, kontrol sebagai penghukum, jelas kita segala yang kita bebankan kepada anak, kesalahan anak langsung anak itu kita hukum. Ayo, kenapa kamu terlambat push up? Karena seperti itu. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Langsung disuruh mengerjakan beberapa kali seperti tadi. Kemudian membuat rasa bersalah, artinya apa? Di sini posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan seperti itu, misalkan, saya sangat kecewa sekali dengan kamu nak, seperti itu. Beberapa kali Bapak harus memberitahuan kamu ya, jangan terlambat, jangan begini, seperti ini. Terus yaitu yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau bisa posisi positif ya. Kontrol kita terhadap anak, kalau saya sendiri kadang menggunakan pendekatan seperti teman. Artinya apa? Tapi teman di sini ternyata ada dampak negatif dan ada juga dampak positif. Negatifnya apa Bapak Ibu? Kadang anak itu kalau merasa dianggap seperti teman, tidak menghormati seorang guru. Gitu. Seperti itu. Kadang kalau kita berbuat sesuatu kepada anak, melakukan sesuatu kepada anak, sifatnya kita itu pengen mendekati anak lebih dekat, itu bisa disebut sebagai kontrol, sebagai seorang teman. Nah itu negatifnya seperti itu. Kadang anak melunjak, seperti itu ya. Melunjak, tidak menghargai kalau itu adalah gurunya yang harus dihormati. Sifat dampak positifnya apa? Anak kadang bisa curhat atau mengatakan sesuatu lebih leluasa terhadap gurunya tanpa rasa takut dan sebagainya. Kemudian kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Memantau di sini segala sesuatu yang terjadi pada anak pasti kita langsung sedikit-sedikit apa peraturannya, apa konsekuensinya, seperti itu, melihat hukuman atau peraturan yang ada di kelas atau yang ada di sekolah. Yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ini yang dinamakan restitusi tadi Bapak Ibu. Kita mengontrol anak kita membuat kesalahan itu dengan posisi yang terbaik adalah sebagai posisi manajer. Posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau atau maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada dua posisi tersebut. Jadi di sini untuk posisi manajer ini adalah sesuatu yang harus bisa kita kuasai. Sebagai seorang guru, kalau segala sesuatu yang terjadi kepada anak kita jangan terburu-buru menghukum atau mungkin melihat peraturan yang ada. Kemudian kita juga harus berhati-hati dalam posisi kita terhadap anak yang di posisi teman tadi. Nah, ini adalah gambaran singkat tentang 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum menggunakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di lapangan atau di barisan, ini adalah sebuah hukuman. Kemudian pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu.
guru sangat kecewa sama kamu seperti itu, membuat rasa bersalah terhadap anak. Kemudian teman, ayolah yang penting buat bapak atau guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Kemudian adalah posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya apa? Ini guru selalu melihat peraturan-peraturan yang ada. Yang terakhir adalah manajer, pasti akan selalu menanyakan dulu, mencari tahu atas kesalahan yang dilakukan oleh anak. Apa kamu tahu kesalahanmu? Ditanya dulu anak. Seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan ini? Dari sini nanti anak akan melatih anak untuk bertanggung jawab atas semua kesalahan yang dilakukannya. Kemudian materi yang terakhir ini Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat menghindari kendaraan atau motor? Kira-kira ada yang memahami betul kenapa kita itu ada peraturan mengendari kendaraan dan harus pakai helm? Seperti itu. Untuk apa biasanya? Untuk keselamatan. Ada juga yang mungkin karena takut ditilang, bisa jadi gitu. Terus itu juga tadi kembali ke motivasi perilaku manusia tadi. Manusia itu ada seseorang itu melakukan sesuatu ada karena hukuman, takut hukuman, atau karena benar-benar kesadaran dari dalam diri. Ada yang menggunakan helm itu karena apa? Ya karena pengen selamat. Nah seperti itu, katakanlah seperti itu adalah posisi yang timbul dari diri sendiri. Kesadaran seperti itulah yang diharapkan untuk anak-anak kita nanti. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat, menghindari debu. Kemudian mungkin dia terhindar dari penyakit seperti itu dia. Masker dia. Kalau menggunakan ujian kayaknya betul dia. Maskernya dia sampai waktu mungkin. Terus kemudian selanjutnya adalah bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu sebenarnya sampai membentuk sebuah keyakinan kelas sebenarnya? Sudah ya. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas kira-kira? Kenapa keyakinan bukan peraturan? Mungkin kalau peraturan itu kan sering terjadi banyak yang dilanggar. Kalau sudah keyakinan itu mungkin di dalamnya ada kata kesepakatan dan kesadaran. Jelas sekali. Kalau peraturan nanti sifatnya nanti kembali seperti itu tadi, bersifat menghukum. Peraturan sesuatu yang harus dilaksanakan. Tapi kalau keyakinan adalah sesuatu yang telah disepakati bersama di dalam kelas. Artinya apa? Antara guru dan siswa sudah sama-sama menyadari apa yang harus dikerjakan di dalam kelas. Sifatnya yang pertama, keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pertanyaan universal, dan ketiga dibuat dalam bentuk atau kalimat atau kata yang positif. Lebih abstrak dari peraturan sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau misalkan keyakinan kelas tidak boleh di dalam perbuatannya itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Dilarang itu harus dihindari. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Misalkan kalau peraturan kelas disiplin waktu, katakan apa? Tidak boleh terlambat. Nah, bentuknya itu sudah berbeda Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas mungkin kalimatnya dilarang terlambat. Kalau di keyakinan kelas ini lebih difleksibelkan, artinya apa? Lebih lentur, disiplin waktu. Belajar
dengan ini contoh bentuk keyakinan kelas ya. Belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Ini kalau misalkan peraturan kalimatnya gimana Bapak Ibu? Belajar dengan antusias. Tidak boleh rame, ya kan? Tidak boleh rame. Harus memperhatikan guru saat guru menerangkan. Itu kalau mungkin peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Kemudian contoh selanjutnya keyakinan kelas saling menjaga kebersihan dan keindahan. Itu kalau contohnya hukuman mungkin dilarang membuang sampah, dilarang mengacak-acak buku. Tapi kalau keyakinan kelas saling menjaga kebersihan. Artinya apa? Dengan kalimat-kalimat seperti ini tadi, anak-anak dapat secara sadar dari dalam dirinya menyadari bahwa sesuatu itu harus dia kerjakan tanpa adanya paksaan. Kemudian contoh selanjutnya saling menghormati sesama. Mungkin kalau bentuk peraturan kelasnya dilarang membuli, tidak boleh mengganggu teman yang belajar seperti itu. Kemudian saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, santun. Kemudian yang terakhir ini contoh nanti bisa dikreasikan sendiri-sendiri dalam kelasnya masing-masing. Gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Jadi tentang segitiga resolusi materi yang terakhir. Segitiga resolusi itu adalah ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas, kualitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi, Bapak Ibu, sampun ini adalah yang terakhir dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau tadi posisi sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan sedikit tadi tentang disiplin positif. Atas waktu, atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu Sedoyo, saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Majid, Ya Baisu, Ya Syahid.